Sahabat RTV, saat ini saya akan membawa sahabat RTV semua menuju ke sebuah desa di atas sana. Desa ini konon menjadi desa wisata yang tersembunyi. Nah, seperti apa desanya? Kita nanti ke sana. Oke? Kampung Cisadon, begitulah destinasi saya kali ini. Yang kabarnya, kampung tersebut kerap disinggahi mereka yang gemar berolahraga atau sekedar menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kampung Cisadon lokasinya berada di Kabupaten Bogor, Kecamatan Babakan Madang, dan hanya 12 km dari Sentul. Akses jalannya didominasi tanah dan bebatuan keras. Jadi, memang dibutuhkan konsentrasi saat berkendara menuju kampung ini. Meski demikian, tidak menyurutkan warga untuk berdatangan ke kampung ini. Bagaimana tidak? Selama perjalanan, kita disuguhkan dengan pemandangan indah yang menyegarkan mata. Wilayah Bogor bisa kita lihat dari jalan yang dilalui menuju kampung Cisadon. Setelah beristirahat sejenak dan memandangi keindahan Bogor dari ketinggian, saya kembali meneruskan perjalanan yang tentunya masih didominasi oleh bebatuan dan tanah. Kebanyakan mereka yang menuju ke sini menggunakan sepeda, motor trail, dan bahkan ada yang berjalan kaki. Setelah hampir 20 menit dari lokasi istirahat, akhirnya saya sampai di kampung Cisadon. Ya, sahabat RTV, setelah kurang lebih hampir 1 jam lah ya, kurang lebih 1 jam, kita sudah sampai ke desa Cisadon yang katanya merupakan desa wisata yang tersembunyi. Jadi nanti kita eksplor di sini ya, ada apa aja di sini. Tidak banyak rumah yang berada di kampung ini. Kalau saya hitung, mungkin tidak lebih dari 20 rumah saja. Namun kita bisa merasakan keramahan warganya saat tiba di kampung Cisadon. Tidak ada penghasilan tetap untuk warga di kampung Cisadon. Namun dengan memanfaatkan kondisi geografis, banyak warga yang menanam kopi dari jenis Robusta untuk dijadikan mata pencarian selain menanam tumbuhan lain di ladang. Meski kampung ini terbilang cukup jauh dari hiruk-pikuk kota, namun tidak mengurangi semangat belajar dari anak-anak yang tinggal di sini. Terbukti ada rumah belajar yang dibangun atas swadaya masyarakat untuk menunjang pendidikan, serta tidak ketinggalan pula musola yang digunakan warga untuk ibadah serta anak-anak belajar mengaji. Kalau warga itu memang secara tiap kesehariannya memang tidak ada penghasilan tetap. Oh gitu. Memang warga sebagian ada yang khususnya sih pada waktu itu pekebun kopi dan palawija yang lain. Cuman yang difokuskan itu memang ke Kopinya. Nah, ke kopinya. Oh gitu. Ada berapa rumah, Pak? Kalau rumah warga maksudnya Iya, rumah di atas warga. 20-an. Di atas 20-an, Pak ya. Dan di itu atas- rata-rata kopi semua, Pak ya? Rata-rata kopi. Kampung Cisadon sendiri sebenarnya berada di bawah pengawasan perhutani. Kampung ini berada dalam zona pemanfaatan perhutani. Dahulunya tidak ada kampung di tempat ini, hanya berisi hutan belantara saja. Dulu ceritanya apa nih hutan belantara gitu. Seiring ya perkembangan zaman manusia perlu hiburan atau lainnya sehingga ini dimanfaatkan sebagai untuk rekreasi, Pak. Tapi perhutani sendiri ini belum menetapkan sebagai lokasi wisata, Pak. Baru dirintis, Pak. Ini Baru akan dirintis ya, baru Pak ya? akan dirintis. Mengarah ke sana gitu. Ya, mengarah ke sana, Pak, pengelolaannya. Perhutani sendiri sebenarnya belum menetapkan Kampung Cisadon sebagai tempat wisata. Namun demikian, melihat animo masyarakat cukup besar dengan kampung ini, besar kemungkinan Kampung Cisadon akan dibenahi, sehingga akan lebih layak dijadikan tempat wisata berolahraga. Tidak bisa dipungkiri, pesona keindahan alam di tempat ini sangat memanjakan mata bagi mereka yang singgah.
Terbukti banyak pegiat olahraga yang mampir ke kampung ini untuk membugarkan tubuh mereka. Kesini, view-nya dong. View-nya. View-nya enak, terus adem juga. Dia tuh nggak terlalu panas gitu. Jadi buat cewek-cewek kayak kita tuh kayak pas banget. Treknya pas buat Treknya pas, perempuan-perempuan ada juga. yang nanjak, ada yang datar. Meski minim fasilitas, namun Kampung Cisadon menjanjikan kesan sendiri bagi mereka yang datang ke sini. Mulai dari pemandangannya hingga warga yang cukup ramah dengan kedatangan tamu dari luar kampung mereka. Dan tentunya bagi Anda yang suka kopi, bisa membawa oleh-oleh kopi Cisadon yang rasanya cukup nikmat. Kampung Cisadon dengan minimnya fasilitas yang ada di sini, namun tidak membuat warga masyarakat yang ada di sini patah semangat. Terbukti, tadi kita lihat ada rumah belajar yang memang dijadikan oleh warga, khususnya anak-anak, untuk sehari-hari menimba ilmu di rumah belajar tersebut dengan dibantu oleh warga dan juga relawan-relawan yang datang dari Bogor maupun Jakarta. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Gatot Ari Pratika, Deden Julianes, Iswan Husni Majid, RTV.